Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, em, selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini saya akan menyampaikan kuliah tentang adab menghormati orang tua. Mohon maaf karena saya tidak bisa mendampingi secara luring maupun daring, sehingga saya berikan video pembelajaran ya. Jadi insya Allah waktu yang dibutuhkan tidak banyak, cuma nanti ada sedikit form yang harus adik-adik isi sebagai pengganti absensi. Nanti saya berikan linknya bersamaan dengan pemberian video ini ya. Oke. Jadi topik yang akan saya berikan yaitu tentang proses menua, kemudian akhlak terhadap orang tua, dan terakhir tentang nasihat Lukman ya. Untuk Imam Sakit dan Sabar mungkin sedikit ya. Jadi insya Allah slide saya juga tidak berubah dari tahun lalu dan insya Allah soal-soal yang diberikan juga tidak akan berubah banyak dari tahun lalu ya. Jadi boleh belajar untuk slide-nya tahun lalu dan untuk soal-soalnya juga yang tahun lalu ya. Jadi proses menua sudah dituliskan dalam ayat Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 54 bahwa jadi Allah tuh menciptakan melalui proses yang panjang, mulai dari proses janin, bayi, kemudian dilahirkan dalam kondisi yang lemah, kemudian menjadi kuat saat usia produktif, kemudian kembali menjadi lemah, ya, dan beruban. Jadi dialah yang menciptakan apa yang dikehendaki olehnya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa, itu ya. Dan di ayat lain juga disebutkan bahwa di surat An-Nahl ayat 70, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah ya, atau pikun, supaya dan waktunya itu tahu gitu ya. Jadi apa namanya step-stepnya itu kelihatan gitu tandanya. Cuman memang nggak tahu kapan dia jadi pikun sama sekali gitu, nggak ingat gitu ya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Kemudian, nah, usia lanjut atau proses menua atau proses degenerasi yaitu suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan suatu fungsi di dalam tubuh, ya, dan hilangnya juga kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan untuk mempertahankan baik itu struktur maupun fungsi dari tubuhnya gitu ya. Jadi intinya secara fisiologis akan terjadi gitu ya. Karena kita memang akan lama-lama hilang fungsinya gitu ya untuk repairing, untuk mempertahankan struktur dan fungsinya gitu ya. Jadi suatu proses yang memang harus dilalui dan secara ayat Al-Qur'an juga sudah dijelaskan gitu. Akan ada suatu masa ketika kita nantinya akan lemah kembali setelah ada periode kuat. Nah, perubahan-perubahan fungsi dan struktur di sistem organ mayat pada usia lanjut itu meliputi ada sistem kardiovaskuler, paru, sistem syaraf atau mental, sistem muskuloskeletal ya, ada sistem urologi gitu ya, genitourinary gitu. Nah, contohnya adalah misalnya kardiovaskuler. Ini sebenarnya perubahan strukturnya terjadinya karena misalnya peningkatan kekakuan atau fibrosis, sehingga kenapa pada pasien-pasien maaf, pasien pada orang sepuh, ada orang tua, biasanya tensinya akan cenderung tinggi karena memang ada kekakuan pembuluh darah. Tapi bukan berarti itu normal dan eh, harus diabaikan gitu ya. Tentunya kalau misalnya disertai dengan faktor resiko yang lain, tentunya akan jadi penyakit ya. Kemudian misalnya karena katup jantungnya mengalami sklerosis sehingga tekanan darahnya akan meningkat gitu ya, menurunnya kemampuan pemenuhan pembuluh darah tepi, terus respon heart rate terhadap stres, misalnya pasien-pasiennya jadi gampang gloyor-gloyor karena mungkin ada gangguan-gangguan irama jantung gitu ya, karena heart rate-nya jadi nggak stabil gitu, jadi nggak mudah berespon atau tidak secara fisiologis itu kemampuan untuk adaptasinya menjadi kurang gitu ya. Nah, contohnya juga di paru, misalnya elastisitas parunya atau pengembangan parunya akan menurun. Kemudian aktivitas silianya akan menurun sehingga refleks batuknya juga akan menurun, misalnya seperti itu. Kemudian di sistem syaraf gitu. Tentunya otaknya akan mengerut atau mengecil, berat otaknya juga akan berkurang. Sehingga kemampuan untuk psikomotor, kemampuan memori, intelektual, kemampuan untuk belajar menjadi berkurang. Dan mungkin jumlah jam tidurnya juga akan berkurang. Jadi misalnya sering malam hari itu gampang tidur tapi juga gampang terbangun atau justru sulit tidur tapi bangunnya cepat misalnya gitu ya, karena memang secara fisiologis akan demikian, tapi kalau tentunya ada faktor resiko yang lain tentunya akan menyebabkan penyakit secara muskuloskeletal, misalnya osteoartritis ya, jadi akhirnya pasiennya jadi kesulitan berjalan, kesakitan terus, linu-linu misalnya, atau sistem imun sehingga akan menyebabkan kerentanan terhadap penyakit tertentu, paling sering infeksi atau bisa sampai ke kanker ya. Nah, kenapa penting?
Karena memang kenapa sih kok kita harus tahu gitu loh, bahwa kita harus tahu proses degenerasi, bahwa tubuh itu akan mengalami proses penuaan gitu. Kenapa gitu? Dan kenapa kita harus tahu proses tersebut sehingga bisa menjelaskan gitu ya kepada orang tua, dan kita harus tahu bagaimana beradaptasi terhadap penurunan fungsi tersebut ya. Jadi secara fisiologis memang proses itu akan terjadi penurunan dari fungsi luhurnya gitu ya, terutama dari sistem syarafnya, sehingga manusia itu akan interaksinya terbatas. Beliau gampang minder gitu karena kok saya nggak bisa berinteraksi ya, saya sulit misalnya komunikasinya, kok saya diajak ngomong kok ngulang-ulang terus, akhirnya dia jadi nggak pede gitu ketemu orang, sehingga dia jadi nggak mandiri, dan akhirnya lingkungan sekitarnya juga jadi berdampak. Nah, fungsi luhur secara sekilas nanti mungkin akan diulang di blok yang lain, itu adalah fungsi yang mencakup fungsi-fungsi di otak. Nah, bukan hanya masalah memori atau kepikunan saja, tetapi juga meliputi beberapa aspek. Contohnya bahasa, bagaimana menyampaikan sesuatu, berbicara, kemudian atensi atau perhatian, memori, tentang visuospasial, pengenalan orang, ruang. Jadi sehingga makanya kenapa pada usia-usia tertentu, usia tua, biasanya kita akan kesulitan jarak gitu ya. Jadi kadang-kadang nubruk-nubruk bisa, atau misalnya nggak lupa ini tadi belok kanan belok kiri, tapi juga mungkin lupa karena gangguan memori ya. Kemudian fungsi eksekutif artinya merencanakan, mengorganisasikan suatu perintah dan melakukan. Misalnya agak bingung kalau misalnya disuruh diminta misalnya masak satu resep yang awalnya dulu inget misalnya, atau awal dulu mengerti kok sekarang jadi sulit ya mengaplikasikan walaupun secara persiapan bahannya bisa. Nah, gangguan fungsi luhur itu bisa ringan sampai berat. Artinya pikunnya ya, atau fungsi luhurnya, bukan hanya pikunnya ya. Kalau ringan tuh artinya masih bisa dibangkitkan dengan clue-clue tertentu, misalnya lupa naruh kunci, lupa tadi ngomong apa. Nah, mungkin dengan tanda-tanda tertentu atau petunjuk-petunjuk masih bisa dibangkitkan. Tapi kalau berat biasanya memang agak sulit gitu, dengan tanda-tanda atau petunjuk agak sulit, dan biasanya pasiennya dalam kondisi yang sudah tergantung dengan orang lain gitu ya secara fungsi. Ini ya, jadi mengerut dan mengecil, blood supply-nya juga jadi berkurang, otomatis jadi akan mengalami gangguan fungsi. Nah, karena tadi sudah tahu gitu, bagaimana secara fisiologis itu terjadi perubahan, maka kita harus tahu bahwa secara orang tua nantinya pun kita juga akan mengalami hal yang sama, gitu ya. Sehingga bagaimana sebaiknya kita memperlakukan orang tua, gitu ya. Akhlak seorang muslim dibagi menjadi beberapa, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat. Terhadap keluarga, salah satunya adalah terhadap orang tua. Nah, kenapa sih kok kita harus ada khusus bahasan tentang akhlak terhadap orang tua? Karena memang secara keberadaan kita kan karena ada peran orang tua ya, gitu. Jadi ya memang perantaranya orang tua, sehingga memang secara sunatullah atau secara tuntunan ajaran memang ya harus gitu kita memberikan atau berbuat baik terhadap orang tua. Orang tua juga sudah merawat dan membesarkan dan merupakan tempat pendidik pertama. Dan secara hukum memang wajib melakukan perbuatan baik terhadap orang tua atau berakhlak terhadap orang tua. Di surat An-Nisa ayat 36 sudah ada jelas perintahnya. Dan ini memang perintah terhadap orang tua ini diulang-ulang ya. Di Al-Isra ayat 23 gitu ya. Jadi memang menetapkan dan mewajibkan berbuat baik kepada orang tua gitu ya. Nah, sehingga disejajarkan dengan tauhid tauhid kepada Allah gitu ya. Jadi memang orang tua itu kedudukannya sangat tinggi gitu ya. Terus kemudian di surat Luqman nanti juga dijelaskan di belakang bahwa bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu gitu ya. Jadi istilahnya disejajarkan. Jadi keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua di hadis yang lain ya. Kemudian di hadis yang lain juga bahwa Allah mengharamkan atas kalian mendurhakai para ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan tidak mau memberi tapi meminta-minta. Maksudnya ini ya yang di highlight. Jadi memang nggak boleh berbuat durhaka gitu terhadap orang tua, utamanya ibu. Nah, keutamaan apa sih akhlak terhadap orang tua? Ya memang amalan yang paling mulia. Sekali lagi bahwa tadi ya disampaikan bahwa kesejajarannya itu sama antara bertauhid terhadap Allah dan melakukan perbuatan baik terhadap orang tua. Gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang ini termasuk kisah gitu ya? Jadi apa saja yang amalan yang disukai oleh Allah gitu ya? Pertama sholat tepat waktu, kemudian mengasihi kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, dan berjihad kepada Allah. Tuh, jadi ditaruh di amalan yang paling disukai oleh Allah.
Kemudian salah satu sebab diampuninya dosa. Jadi seperti ada kisah ya, jadi ada kisah seseorang meninggalnya agak sulit gitu ya pada zaman Nabi. Kenapa gitu? Karena ada ibu yang tidak bisa memaafkan anaknya gitu ya. Setelah ibunya memaafkan maka meninggalnya jadi lebih mudah intinya gitu. Gitu ya. Jadi dosa-dosanya diampuni. Ini ya tadi yang sudah saya sampaikan. Tuh. Jadi bahwa dia itu adalah sebab masuknya seseorang ke surga. Jadi kalau dosanya dihilangkan tentunya insya Allah masuk surga. Gitu. Ini ya, jadi kalau misalnya ini jadi berangkat untuk berperang dan ini ada satu kisah yang lain, jadi dia malah ketemu Rasul, gimana, gimana, saya harus ngapain nih gitu, saya harus ngapain kalau waktu perang, kira-kira nasihatnya apa gitu. Rasulullah malah bersabda, tetaplah dengan ibu, jadi intinya minta restu kepada ibu karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya gitu ya. Jadi berperang itu berjihad, termasuk adik-adik mau ujian, mau ujian TA, mau kuliah gitu, apapun itu keluar rumah ya tetap harus pamit gitu ya. Itu salah satu cara untuk berakhlak kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Kemudian merupakan sebab keridhaan, kalau sudah memenuhi dosanya masuk surga otomatis ya itu tadi ya, bahwa ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Dan bertambahnya umur dan rizki. Ingatlah bahwa ketika kita memuliakan orang tua bukan berarti nanti rezeki kita akan seret, umur kita akan pendek, insya Allah akan lebih dilapangkan dan dipanjangkan. Gitu ya. Nah, bagaimana adab terhadap orang tua? Yang pertama, itu mentaati gitu ya, kecuali hal yang sifatnya haram atau maksiat yang sudah tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Gitu ya. Jadi sudah jelas gitu haram dan maksiatnya maka tidak boleh diikuti. Tetapi tentunya dengan cara menolaknya dengan berkata yang baik atau sopan gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang lain yang sifatnya tidak ada tuntunan haram atau maksiat tentunya harus ditaati. Kemudian berkata sopan dan tidak melukai itu yang saya sampaikan tadi ya. Jadi walaupun adik-adik tidak mentaati, mungkin ada beberapa suatu perintah yang berlawanan, tentunya disampaikan dengan cara yang baik dan berkata sopan, gitu ya. Dan kalau misalnya itu ada sesuatu yang lain yang sifatnya tadi bukan masalah mentaati dan tidak mentaati, tentunya tetap harus berkata dengan sopan, gitu ya. Jadi dari kisah Rasul bahwa apa yang aku dapatkan seandainya aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Jadi semuanya itu dikumpulkan dan kecuali satu, mereka yang menyakiti kedua orang tuanya atau berkata tidak baik. Kemudian merendahkan diri di hadapan keduanya. Sekali lagi bahwa ketika Anda mungkin ada sesuatu konflik dan sebagainya, maka berkatalah dengan cara sopan. Jika tidak bisa sopan, tidak bisa berkata-kata, maka diam saja, gitu ya. Intinya supaya tidak menyakiti hati kedua orang tua. Tidak mengeraskan suara, tidak berjalan mendahulukan orang tua, mendahulukan urusan orang tua, dan tidak mendahului makan dan minum. Jadi kalau misalnya saat ini misalnya ada di telepon orang tua, jadi angkat teleponnya, gitu ya. Jadi mendahulukan untuk kepentingan orang tua. Kemudian menyediakan makanan untuk mereka yang terbaik, gitu. Jadi apa yang kita bisa usahakan yang terbaik, maka itu yang diberikan. Ya tadi ya sudah saya sampaikan juga di sebelumnya bahwa meminta izin atau pamitan untuk urusan apapun gitu ya. Tuh. Memberi harta kepada orang tua yang menurut jumlah mereka yang inginkan, jadi bukan berarti balas budi, bukan berarti orang tua akan berhak untuk meminta jumlah tertentu gitu ya. Jadi tentunya ya sebagai kewajiban kita gitu, sebagai bentuk akhlak kita terhadap orang tua, maka kita memberikan harta. Kalau memang nggak ada jumlahnya, ya sesuai dengan kemampuan yang kita berikan. Insya Allah orang tua nggak akan minta ya, Dek. Membuat keduanya ridho dengan berbuat baik ya. Dengan berbuat baik juga kepada orang-orang yang dicintai beliau. Misalnya saudara-saudaranya, keluarganya, keluarga dekat, tetangga, dan sebagainya. Memenuhi sumpah orang tua, tidak mencela dan mendahulukan berbakti kepada ibu. Kemudian kalau orang tua yang sudah meninggal, maka ada beberapa hak yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama, mensolati dan mendoakan. Ini hal yang sifatnya wajib ya. Maksudnya sudah pasti gitu dan adik-adik insya Allah sudah paham. Kemudian yang kedua beristighfar. Beristighfar dalam arti kata menyampaikan atau meminta ampun untuk dosa kedua orang tua. Kemudian yang terakhir adalah menunaikan janjinya atau menunaikan sumpah atau apa yang belum mereka tepati gitu ya. Memuliakan teman-temannya, baik itu teman-teman maupun keluarga dekat, maupun saudara dekat, maupun saudara jauh gitu ya. Jadi semua memuliakan teman-temannya dan menyambung silaturahmi terhadap orang teman-temannya tadi. Selain memuliakan juga menyambung silaturahmi. Ini kisah yang lain ya, kalau ibu mulai memilih nggak usah di itu ya.
Kemudian ini yang selanjutnya adalah tentang nasihat Luqman ini di dalam surat Luqman. Kenapa Luqman? Gitu ya. Di ayat 12 dan 19. Kenapa sih kok Luqman gitu? Nah, Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Kenapa kok namanya sampai diistimewakan di dalam Al-Quran? Karena dia itu sangat pintar. Ya, pintar banget, bijaksana, kemudian mulia dan kedudukan tinggi di sisi Allah. Hidupnya di zaman Nabi Daud karena kata-katanya itu sangat memberikan hikmah dan terutama tentang pendidikan terhadap anak dan orang tua. Itu ya, dan nasihat Luqman itu adalah jangan syirik kepada Allah, ini ya. Yang di-highlight adalah berbuat baik kepada orang tua. Selain itu ada tuntunan-tuntunan yang lain bisa dibaca sendiri. Nah, jangan mensyirikkan kepada Allah, sudah ya. Jadi nggak boleh berbuat syirik. Ya, tentunya itu adalah dosa besar gitu ya. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah gitu ya. Kemudian berbuat baik kepada ibu bapak, ini mungkin sudah nggak relate dengan adik-adik sekarang, tapi intinya tetap bahwa apa yang diusahakan orang tua tentunya akan hikmah untuk anak-anaknya, gitu ya. Kemudian insya Allah anak-anak yang berbuat baik terhadap orang tua, insya Allah juga diberikan nikmat oleh Allah, gitu ya. Kemudian melakukan kebaikan, hampir sama, bersyukur, dan semua kebaikan bergantung dengan niatnya akan diberikan ganjaran oleh Allah yang sesuai. Dilarang sombong, ya itu tadi ya, karena memang punya siapa sih? Punya Allah ya. Jadi ngapain sih kok sombong gitu? Apa yang perlu disombongin? Orang kita semua bakal balik lagi ke Allah gitu ya. Kemudian menunaikan sholat, sholat tepat waktu. Ya, kalau misalnya sudah azan dan segera sholat, tiang agama dan menjadi pemisah antara keimanan dan kekufuran, insya Allah akan mendapat keberkahan hidup dan bersabar atas ujian, termasuk ujian sakit nanti yang di belakang ya. Jadi harus bersabar gitu, karena semua ujian itu memang sarana untuk naik kelas ya, Dik ya. Ya memang sarana untuk ujian, yang namanya ujian nanti ujian minggu depan ujian UTB 1 UTB 2 kalau nggak ujian ya nggak belajar gitu. Kita nggak akan belajar dari kesalahan, kita juga nggak akan belajar dari apapun gitu ya. Dan orang yang sabar akan menerima ganjaran yang besar. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa hikmah sakit dan sabar. Kalau misalnya kita sabar, insya Allah akan jadi nikmat sakitnya. Gitu ya. Jadi insya Allah akan jadi baik dan semua urusannya akan diberikan kemudahan. Nah, kalau dia makin nggak sabar, makin nggak sabaran, makin nggak telaten, tentunya Allah juga akan memberikan suatu ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu ya. Nggak sabaran, pengennya semua cepet-cepet, pokoknya aku pengen sembuh gitu. Ya, mintanya jadi yang lain-lain biasanya kalau udah begitu, minta yang lain-lain dan mintanya ke yang lain-lain juga. Nah, sakit juga akan menghapuskan dosa. Jadi insya Allah seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa sakit itu adalah sarana ujian, gitu ya. Nah, insya Allah juga akan menjadi sarana penghapus dosa. Itu sehingga disampaikan nanti kalau misalnya ada adik punya pasien ataupun orang tua yang sedang sakit, bahwa harus bersabar dan insya Allah akan menghapuskan dosa. Kemudian membawa keselamatan dari api neraka ya tadi ya, menghapuskan dosa, kemudian pengingat akan kelalaian. Jangan-jangan selama ini kita sudah lupa, kita nggak ingat sama Allah gitu ya. Makanya tadi diuji, memang harus diuji supaya belajar, supaya tahu, oh ini ternyata kalau begini nanti jadi begini gitu ya. Dan cobaan merupakan tanda cinta. Jadi kalau kita diuji, adik-adik dimarahi itu memang ya karena kita sayang gitu. Kalau udah nggak sayang pasti dibiarin, pasti didiemin. Wes nggak diapa-apain, nggak dibalas WA-nya dan sebagainya. Ya jadi ingat-ingat nanti kalau nggak dibalas WA-nya sama dosennya, ingat-ingat. Jangan-jangan sudah nggak sayang lagi. Nah ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, nanti disampaikan, itu nanti dibaca sendiri ya, insya Allah nggak. Ini nanti disampaikan. Nah, salah satunya juga ketika sakit. Sehingga kalau misalnya dari sakit, selain sabar juga, tadi, karena pengingat klien, kita akan jadi sering berdoa. Sering bersabar, sering berdoa. Nah, insya Allah dosanya akan dikurangi. Ya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Setelah ini akan saya berikan share link Gform. Eh, Adik-adik bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Nanti batas pengisian Gform adalah hari Senin jam 10 pagi, 10.00. Di antara batas itu kalau misalnya tidak ada yang mengisi, maka saya anggap absen dan absennya kosong untuk kuliah saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.